Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evela Fabiola. Saya mahasiswa dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan pedis, yaitu pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui sirkulasi pada kaki pasien dan mendeteksi jika ada komplikasi masalah pada kaki pasien yang menderita diabetes. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pedis. Yang pertama, persiapan alat yaitu ada tensimeter dan stetoskop. Ada sarung tangan bersih, ada plastik bening, ada hand sanitizer, gunting, spidol, dan stopwatch bisa memakai HP, dan monofilamen. Baiklah, yang pertama itu tindakan. Yang pertama, kita dekatkan alat ke dekat pasien. Setelah itu kita komunikasikan kepada pasien. Assalamualaikum Bu, perkenalkan, nama saya Evela Fabiola. Saya mahasiswa dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah Bu, di sini saya yang akan merawat Ibu dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Baiklah Bu, sebelum tindakan kita lakukan, mohon Ibu sebutkan nama, tempat dan tanggal lahir. Baik Bu, mohon saya lihat gelangnya ya Bu. Baik Bu, setelah itu kita jelaskan prosedur ke pasien. Baiklah Bu, kita sekarang akan melakukan pemeriksaan pedis yang bertujuan untuk mengetahui sirkulasi darah pada kaki dan mendeteksi jika ada komplikasi masalah kaki Ibu karena Ibu menderita diabetes. Setelah itu kita tutup skren. Setelah itu kita cuci tangan. Setelah itu kita akan masuk ke tindakan pemeriksaan. Yang pertama, tindakan perfusi. Baiklah, yang pertama kita akan pemeriksaan perfusi, yaitu menanyakan keluhan nyeri pada kaki pasien. Apakah nyeri dirasakan pada saat beraktivitas atau istirahat? Baik Ibu, apakah Ibu pernah mengalami nyeri pada kaki Ibu saat beraktivitas atau pada saat istirahat? Baik, kita amati kaki pasien. Setelah itu kita amati kaki pasien. Setelah itu kita amati kaki pasien. Apakah ada tanda sianosis atau iskemik pada kaki? Baik Bu, permisi Ibu, saya amati kaki Ibu ya Bu. Setelah itu, kalau ada tanda sianosis, berarti ujung kakinya membiru. Kalau tanda iskemik berarti memucat. Setelah itu kita akan melakukan perabaan pada kedua kaki, yaitu apakah akral teraba hangat atau dingin. Normalnya hangat, kalau dingin menandakan adanya penurunan sirkulasi darah. Saya raba ya Bu. Akralnya teraba hangat. Baiklah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pengisian waktu kapiler, yaitu kita posisikan pasien dengan berbaring, yaitu posisi supinasi. Berbaring ya Bu. Setelah itu kita tinggikan kaki pasien 45 derajat. Permisi Ibu, kakinya akan saya tinggikan untuk beberapa menit ya Ibu. Sampai ujung kaki Ibu memucat. Setelah itu kemudian minta pasien untuk duduk dengan menggantung. Baik Bu, duduk Ibu. Menggantung. Baik Bu, Ibu silakan duduk
ibu dengan menggantung menghadap ke saya. Ibu. Nah, setelah itu baik Bu, setelah itu goyangkan kaki Ibu ya Bu. Kemudian amati lama perubahan warna pucat tadi kembali menjadi merah dan dilihat waktunya menggunakan stopwatch. Minta pasien untuk berbaring kembali. Baring kembali Bu. Setelah itu untuk pengisian waktu kapiler normalnya 10-15 detik. Kalau 15-20 detik itu iskemik sedang, kalau 20-40 detik itu iskemik berat. Lebih dari 40 detik berarti itu iskemik sangat berat. Baik Bu, normal kaki Ibu tadi 10 ya Bu, 10 detik. Baik Bu. Selanjutnya untuk pemeriksaan perfusi yang pertama yaitu Ankle Brachial Index. Yaitu biasanya pemeriksaan ini menggunakan alat Doppler, tapi kalau tidak ada alat Doppler, kita bisa melakukan pengukuran secara manual, yaitu memeriksa tekanan darah, denyut nadi pasien. Sebelum tindakan kita lakukan, kita posisikan pasien posisi supinasi selama 10-15 menit. Baik Bu, posisinya seperti ini ya Bu. Setelah itu tumitnya harus tinggi, sama tinggi dengan jantung. Baru kita akan melakukan cek darah sistolik, tangan kanan, tangan kiri, kaki kiri. Baik Bu, kita akan memeriksa ya Bu. Baik Ibu, didapatkan tekanan darah tekanan darah sistolik di tangan kanan Ibu yaitu 100 mmHg. Baik Bu, kita akan lanjut ke kaki kiri, ke kaki kanan. Baik Bu, didapatkan pada kaki kanan Ibu yaitu 90/60 mmHg ya Bu. Selanjutnya pada lengan kiri Ibu didapatkan 90/60 mmHg, berarti yang lebih tinggi itu sebelah kanan ya Bu. Dan didapatkan pada kaki kiri Ibu itu 87/60 mmHg.
Berarti tekanan darah sistolik yang tertinggi itu pada kaki kanan ya Ibu. Setelah itu, setelah mengetahui tekanan darah sistolik yang tertingginya, kita ambil nilai AB-nya dengan AB sama dengan tekanan darah sistolik tertinggi di bagian kaki per tekanan darah sistolik yang tertinggi pada bagian tangan. Setelah itu tadi 90 per 100 itu sama dengan 0,9. Berarti dalam kategori AB 0,9 sama dengan normal. Setelah itu kita akan lanjut kepada pemeriksaan ekstern, yaitu luas luka kaki pasien. Yaitu kita akan mengukur luas kaki pasien. Sebelumnya kita cuci tangan kembali dan pasang handscoon. Setelah itu kita pasang handscoon. Setelah pasang handscoon, kita lukis luka pasien dengan menggunakan plastik bening. Kita tempel pada luka pasien. Karena luka pasien ini kotor, berarti tidak apa-apa kita tempel pada plastik bening. Baiklah, kita akan gambar luka pasien dengan plastik bening menggunakan spidol. Permisi Ibu, saya gambar lukanya ya Ibu. Setelah luka kita gambar, kita buang sisi plastik yang menempel luka. Setelah kita buang, setelah itu kita tentukan panjang luka, yaitu kita tentukan luka yang terpanjang dan yang terlebar. Setelah itu kita menggunakan penggaris. Baiklah, kita akan tentukan panjang luka yang terpanjang dan yang terlebar menggunakan penggaris. Baiklah, untuk panjang luka 9 cm dan lebar luka 4 cm. Untuk luas luka kita akan kalikan panjang dan lebar tadi, sehingga luas dikali P, sehingga luas sama dengan P kali L, yaitu 9 cm dikali 4 cm, yaitu 36 cm persegi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan depth, yaitu
D, yaitu depth, yaitu kedalaman luka. Kita hanya butuh pengamatan sejauh mana kedalaman luka pasien. Apakah luka pasien hanya sebatas epidermis, dermis, subkutis, atau sampai otot dan tulang. Kita lihat kan, berarti luka pasien ada yang bentuk putih, berarti itu luka pasien sampai kepada otot dan tulang. Selanjutnya kita akan pemeriksaan I, yaitu infeksi. Kita mengamati kaki pasien apakah ada bengkak, kemerahan, eritema di sekitar luka pasien. Kita tanyakan apakah ada keluhan nyeri pada kaki pasien. Kemudian diraba untuk pengecekan hipotermi atau suhu lokal pada kaki pasien. Kalau ada luka, amati apakah ada pus atau nanah. Kalau ada sekret, amati warna sekret, konsistensi, jumlah, dan baunya. Yang perlu kita pantau itu adalah bagaimana tekanan darah nadi serta nilai limfosit dari pasien dan juga nilai suhu tubuh pasien. Kita amati setelah kita melakukan pengkajian atau pemeriksaan infeksi tadi, buka handscoon dan cuci tangan kembali. Setelah itu lanjut pemeriksaan S, yaitu sensasi. Kita tanyakan kepada pasien, dimulai dengan keluhan, apakah pernah merasakan baal, mati rasa, kebas, atau rasa teriris pada kakinya. Baik ibu, apakah pernah ibu merasakan di kaki ibu seperti mati rasa atau teriris? Pernah ya ibu. Setelah itu kita lanjut pemeriksaan sensitivitas kaki menggunakan Siemens Weston monofilament. Pada pemeriksaan ini yang pertama yaitu kita cobakan ke pipi pasien agar pasien tahu seperti apa rasanya nanti. Kita lanjut pemeriksaan sensitivitas kaki menggunakan Siemens Weston monofilament. Pada pemeriksaan ini yang pertama yaitu kita cobakan ke pipi pasien agar pasien tahu seperti apa rasanya nanti. Baik ibu, saya tes alatnya ke pipi ibu ya bu. Nanti seperti ini rasanya ketika menempel di kaki ya ibu. Kita rasakan alatnya ya bu. Baik ibu. Baiklah, kita lihat area telapak kaki yang akan kita lakukan pemeriksaan monofilament tersebut. Yang pertama ada 10 area yang diperiksa, yaitu 10 area yang diperiksa itu titik pertama itu pada jempol, di tengah-tengah, kelingking, kemudian di tengah telapak kaki 1, 2, 3. Setelah itu kemudian di bawah 1, 2, dan kemudian di bawah lagi 1, di depannya 1, di tengah-tengah, berarti pas 10. Setelah itu kita gunakan monofilament dengan menekan secara lembut tetapi tidak menusuk pada kaki pasien. Kita lakukan secara acak dan tidak berurut. Minta pasien untuk memejamkan matanya. Baru kita tempelkan monofilament selama 1-2 detik pada kaki pasien dan minta pasien untuk mengatakan ya atau tidak ketika monofilament ini ditempelkan. Jangan tempel pada area luka kaki pasien. Jika kaki pasien 1 luka, maka tempelkan hanya pada kaki yang tidak ada lukanya. Baik ibu, saya akan tempelkan monofilament. Ibu tutup matanya ya ibu. Kalau monofilamennya terasa tertempel, ibu sebutkan ya. Kalau tidak, ibu sebutkan tidak. Baik bu, saya akan mulai ya ibu. Ibu, kita akan menempelkan monofilamennya ya ibu.
Baik Ibu, setelah itu kita hitung pasien menjawab dengan benar. Normalnya sampai 10 titik. Tapi ketika kondisi pasien dengan diabetes mellitus, sensitivitas kakinya normal, sensasi 8 sampai 10 titik. 1 sampai 7 terjadi penurunan sensitivitas, 0 tidak ada yang benar, berarti pasien sudah tidak ada sensasi lagi. Berarti Ibu menjawab dengan benar 10 titik ya Ibu. Setelah itu kita rapikan alat, kita cuci tangan kembali. Jangan lupa komunikasi kembali pada pasien. Kita rapikan alat terlebih dahulu. Setelah itu kita cuci tangan. Setelah itu jangan lupa untuk komunikasikan kembali kepada pasien. Baiklah Ibu, pemeriksaan telah saya lakukan, dan hasil pemeriksaan tadi ada masalah pada gangguan sirkulasi darah ke kaki Ibu. Ini bisa disebabkan karena kadar gula darah Ibu yang tinggi. Dan komplikasi pada kaki Ibu bisa melakukan senam kaki. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya lakukan pemeriksaan tadi Bu? Senang ya Bu. Baiklah Bu, ini baru deteksi dini, berarti nanti Ibu untuk pertemuan berikutnya saya akan berikan intervensi atau ajaran Ibu untuk latihan senam kaki, sehingga tidak terjadi komplikasi pada kaki Ibu. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya.